Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka diwajibkan setiap umat Islam, setiap muslim dan mukmin itu belajar menuntut ilmu. Karena yang ditinggalkan, yang disembunyikan, yang diberangkatkan, meninggalkan Al-Quran adalah hakikat. Untuk itu perlu kita mengenal istilah yang sangat banyak di dalam ketinggian rahasia di dalam Islam. Dalam masa pertemuan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan, yaitu tentang istilah makom di dalam Islam. Istilah makom di dalam Islam tidak asing lagi di kalangan para umat yang beribadah, memperjalankan atau berjuang di makom tasawuf, tauhid, tarekat. Tidak asing lagi istilah ini menjadi sebutan sebagai bahasa yang dimuliakan, bahasa yang berderajat dalam sebutan. Tetapi alangkah baiknya sama-sama kita berbagi wawasan apa yang dimaksud dengan makom. Al-muqamatun wasirun al-iddinin fil sifatun al-izzatun wal qasirun. Arti dan maknanya, kalau di dalam mengetahui kajian tentang kodrat, zat, sifat, nur, rahasia sir, apapun yang bersifat hakikat, itu disebut dengan istilah makom. Tapi istilah makom ini ada dua. Ada dengan al-muqamadun, al-muqamat. Ada yang al-muqamadun, ada yang al-muqamat.
Apa maksudnya? Al-Mukhamad ini adalah sebuah tempat beramal, ya, sebuah tempat beramal. Apakah itu masjid, apakah itu surau, apakah itu pondok, sangat banyak. Tapi di dalam pelaksanaan ada istilah hakikat yang disebut makom juga, yaitu al-mukhamadun aibatun illallah. Al-mukhamadun taibatun illallah maknanya adalah suatu makom hakikat dan dilaksanakan tanpa dilihat wujud al-mukhamadnya. Nah, kita percontohkan, kalau kita mengamalkan diri tidak melihat jasad. Kenapa? Karena yang dikatakan diri adalah sesuatu yang ada di dalam jasad. Ini antara mukhamad dengan mukhamadun. Kalau kita mengamalkan diri hakikat, tapi pandangan ke diri syariat, ini batal. Contohnya kajinya hu Allah, aku Allah, hu Allah. Kalau kita tidak melihat ke diri hakikat, terlihat diri syariat, apakah ia diri syariat yang mengaku aku Allah? Apakah ini jalan tidak menuju ke kekafiran? Logika jamaah para hadirin. Tapi sama juga seperti pelaksanaan Muhammad al-Tarekat. Apapun jenis tarekat, kalau sifatnya yang dimakomkan, ada makom ini yang sahadah, ada sa'diyah. Kalau sa'diyah adalah syariat, sahadah adalah langsung. Nah, sama. Kalau orang sekarang, orang-orang awam mengatakan masuk ke lambu. Kalau di tarekat umpama. Ini kalau kita tidak jelaskan dulu, kelambu itu apa, yang masuk itu siapa, hakikatnya apa, dan apa tujuannya di dalam itu, apa hubungannya dengan kelambu dengan jasad, ini akan membuat suatu perbuatan syariat yang ada di hakikat yang menyalahkan perbuatan hakikat. Ini amalnya jatuhnya sia-sia. Kalau umpamanya kita merasa jasad ini masuk ke dalam kelambu kait, alangkah indahnya itu terjadi di orang baru-baruan rumah tangga. Tapi kalau yang masuk itu adalah diri apa, dan dia masuk ke makom apa, dan dia duduk di dalam apa nanti, dan ini tidak putus, jangan nanti dia keluar dari makom itu dia merasa sudah bebas, itu tetap nempel. Wujud batin dalam alam batin itu nempel. Selesai pun dia sudah melaksanakan hajat dengan hitungan hajat harinya, dan itu nggak copot-copot kelambunya, dan dia tidak copot-copot duduk dalam kelambu, meskipun sudah syariatnya selesai. Pernahkah kita mengatakan, menerangkan? Begitu juga tasawuf. Kalau dia mengkaji Tuhan hanya waktu ngaji, selesai ngaji, nanti waktu ngaji lagi baru dibahas, ini munafik. Kaji tetap berjalan kemana-mana, seperti dia juga berjalan.
Sama juga kaji tauhid. Kalau tauhid dikaji Tuhan tidak akan ada, tapi dikaji diri adalah wujudnya Tuhan. Maka kemanapun kita pergi itu adalah Dia, bukan saat ngaji aja Dia. Begitu. Pemahaman ini harus lebih awal kita tahu, harus lebih awal kita mengenal sebelum kita terjadi kafir sindik. Apa yang dikatakan kafir sindik? Kekafiran rohani. Karena sudah keluar dari konsep ibadah. Jadi jangan hanya menghalalkan segala cara, apalagi menghalalkan yang sudah halal. Halal bihalal tidak ada dalam Islam. Untuk syahadah tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah fikih di dalam masa tasyahud tauhid. Mereka tidak ada masalah fikih. Tetapi pelaksanaan hakikat ini benar-benar harus dijelaskan pemahamannya lebih awal. Karena tidak mungkin orang bisa begitu saja bisa paham. Karena pemahaman ini sengaja dikunci oleh Allah di Al-Baqarah 269. Karena dikhawatirkan 268 manusia beribadah karena ditakut-takuti oleh setan. Jangan lihat setan di alam dosa, di alam hak juga ada setannya yang membuat kamu memberikan keputusan salah. Kebenaran adalah puncak segalanya. Untuk itu kita lebih waspada. Jangan menjadi dombanya Islam. Orang ikut kita ikut, orang bubar kita bubar. Ini yang dikatakan Muhammad mengembala domba. Itu yang dikatakan maksudnya. Karena dikhawatirkan umatnya hanya mengikut seperti domba yang diseret. Orang ikut dia ikut, orang ngaji dia ngaji, orang bubar dia bubar, orang ke masjid dia ke masjid, orang sholat dia sholat, orang berdiri dia berdiri, orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud, orang duduk dia duduk, orang salam dia salam, orang pulang dia pulang. Kita tanya habis ngapain? Sembahyang. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang melakukan itu? Nggak tahu. Yang penting dikerjakan, terima nggak terima urusan Allah. Subhanallah, bisa begitu. Besarnya meja perjudian lebih besar memperjudikan diri dengan tidak berilmu menjalankan perintah Allah. Kalau kita umat seperti apa? Hamba Allah seperti apa? Kalau hanya dia makhluk, semua juga makhluk. Semua hewan juga ciptaan Allah. Dia juga punya nabi. Maka diistimewakan umat Muhammad melebihi dari semua umat. Dengan apa? Dengan petunjuk dan ilmu. Maka dikatakan semua nabi, para nabi, para rasul mengatakan umat Muhammad adalah umat yang unik. Apa uniknya? Dia mendapatkan marwah dari Allah sebagai ahyan karajiah, perumpamaan, dan dihalalkan dirinya sebagai alat untuk mencari Tuhan. Awal diri adalah Tuhan, awaluddin marifatullah, innalillahi, kembali alif kepada alif, kembali Tuhan kepada wujudnya semula. Ini butuh pengetahuan untuk mengangkat derajat pengembalian tadi. Begitu juga di dalam menentukan ibadah.
Mana yang selalu ala mintawah bergerak 24 jam, mana yang 5 waktu dalam perjalanan batin Allah ba'ada, dan mana yang dari Allah kembali menjadi Allah lagi. Alif kembali kepada alif. Inna lillahi. Pernahkah kita mencari martabat di jalan mana yang dibuka di akhir zaman? Apa akhir zaman? Syariat, hakikat, marikat, marifat. Ini sudah lengkap. Kenapa kita tidak mengutamakan kesempatan di akhir zaman? Kalau kita mau pasrah, pasrahkan kepada Allah haknya, bukan menyerah. Menyerah bukan pasrah. Untuk itu mari kita selalu meningkatkan pemahaman tauhid kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang menuju jalannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, mudah-mudahan dengan adanya pemahaman dan berbagi wawasan ini membuat kita lebih berpikir dengan jernih, tidak bernafsu di dalam melakukan perintah Allah. Karena nafsu ini yang akan mau kamu membuat kamu bersalah. Nafsu ini yang akan membuat kamu bersahwat. Coba perhatikan. Tanpa ilmu, berzikir terus, darah kita bersih, akal jenius, tuntutan psikologis semakin banyak. Dengan kita rajin, selalu kita berzikir, bertasbih, maka darah kita lebih bersih, jenius kita semakin tinggi, tuntutan psikologis kita semakin tinggi. Makanya banyak yang tergelincir, kawin sana, kawin sini, kawin sana, kawin. Tapi kalau benar kamu berzikir kepada Allah, tidak diantarai oleh waktu, ayat, huruf, hitungan, maka sesungguhnya kamu telah menyaksikan awal dirimu jadi, yaitu Allah. Bagaimana bisa bersahabat? Inilah perbedaan antara kita bertasbih dengan berzikir. Maka kita tingkatkan pemahaman itu. Kuburan masing-masing, jangan ke sana, ke sini kayak angin puting beliung. Satu-satu ke sana lagi semua. Satu-satu sana lagi semua. Ini akibatnya apa? Teguran Allah. Inna min wa'aina. Bukan mandrok buka yang ditanyakan kepada orang yang berilmu. Inna min wa'aina. Dari mana hendak mau ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah engkau wujudku, asalku jadi, maka kembalikan aku kepada kerahasiaanmu. Ji'un, maka itu tidak perlu masuk kubur. Harusnya kita tahu mana yang kembali lenyap dalam batin. Batin baru masuk ke dalam wujud-wujud awal mula jadi. Bertuhan di kala hidup. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa ada Tuhan. Wujud dan hayat tidak bisa dipisahkan. Afal itu roh, hayat, gerakan. Bisakah kita tanpa gerakan, tanpa hayat? Gerakan ini adalah ruhnya, hayatnya Allah. Itulah dikala hidup, di kesempatan kamu bertuhan.
Dan jangan kamu cari lagi karena sudah hayat pada diri. Buktinya afal bergerak. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Di lain waktu kita akan teruskan kembali pemahaman terhadap sir-sirnya Allah. Kalau kita tidak mengerti dengan sepemahaman, maka pemahaman ini dikendalikan oleh guru-guru yang membuat kita salah paham. Karena pahamnya dari awal sudah salah. Maka jawaban pemahaman ini ada di Lauh Mahfuz itu sendiri. Apa yang dia tulis, di situ dia bertanya, di situ juga jawabannya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.